semuanya dimanapun kita berada saat ini, semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan kita, amin. Dan mari saat ini kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah malam puji doa kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk malam ini. Kami masih bersama-sama berkumpul, kami mengikuti online streaming malam puji dan doa ini Bapak. Bapak berkati kami semua Bapak, biarlah kami dapat memuji menyembah Engkau dengan luar biasa Bapak, dengan sepenuh hati Bapak. Amin. Bapak, ibadah malam ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapak, berkatilah semuanya Bapak, sehingga semuanya memuliakan nama-Mu Bapak. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Saya mau ajak setiap jemaat, ayo kita bangkit berdiri. Yang masih duduk, ayo berdiri. Kita mau sama-sama tepuk tangan. Kita mau puji Tuhan kita. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Haleluya. Sama-sama kami memuji-Mu Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. Oh, kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama kita lambaikan tangan kita. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Ya, Engkau Allah yang luar biasa. amin. Engkau Allah yang dahsyat. Yes, amin. Tuhan, saat ini kami sangat bersuka cita Tuhan, karena kami dapat bersama-sama berkumpul memuji-Mu. Meskipun melalui online streaming, tapi ketika kami sama-sama memuji nama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, kami merasakan sukacita yang Amin. dahsyat. Amin. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita bersuka, kita buang setiap kesedihan kita buang setiap permasalahan kita, karena di dalam Tuhan kita menemukan sukacita yang sejati. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini
tadinya sedih, sekarang sudah berubah menjadi lebih senang, lebih sukacita. Karena Tuhanlah sumber kedamaian kita, Tuhanlah sumber sukacita kita. Kau Tuhan yang luar biasa Tuhan. Saat ini kami mau menaikkan pujian, kami mau membawa hati kami. Kami tahu Tuhan, hidup ini hanya sementara. Hidup ini hidup yang Engkau berikan. Dan hidup ini adalah kesempatan yang indah Tuhan. Kami mau pakai hidup kami mau pakai setiap waktu yang ada, biar kami dapat dipakai untuk melayani, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Kami mau pakai Tuhan hidup ini untuk melayani-Mu Tuhan. Melayani Tuhan. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Panggil nama Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Ini
akhir-akhir ini Tuhan, kami merasakan begitu berat, begitu sulit Tuhan untuk menghadapi hari lepas hari. Tapi kami tahu kami memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kau Allah yang memberikan kami kehidupan. Dan kami tersadar Tuhan, kami mau memakai kehidupan ini, kehidupan yang indah ini Tuhan, untuk melayani-Mu. Pakailah kami Tuhan, untuk melayani sesuai dengan kehendak-Mu, untuk melayani sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Kami melihat tuayan-tuayan begitu banyak Tuhan, dan kami siap dipakai untuk melayani Engkau. Sekali lagi kita mau nyatakan dengan iman, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi kami masih bisa Tuhan, selagi masih kuat Tuhan, kami mau melayani Engkau. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku, pakai hidup kami. Selagi kami masih bernafas Tuhan, masih kuat, selagi kami masih bisa. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami mau menjadi berkat Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya Tuhan. Dan saat ini kami mau menyiapkan hati kami, hati yang kami mau siapkan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu. Dan kami mau duduk diam mendengarkan dan berkonsentrasi mendengar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya dimanapun kita berada pada malam hari ini di ibadah Jumat, malam puji dan doa, saya percaya dimanapun kita berada Tuhan berkati, Tuhan sertai kita semua. Dan di awal tahun ini 2021, di bulan Januari ini saya percaya, dan di bulan-bulan seterusnya ada penyertaan Tuhan yang luar biasa ada dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita mulai kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas malam hari ini Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang penuh dengan kasih. Kasih setiamu Tuhan kami rasakan luar biasa Tuhan. Kesetiaanmu Tuhan tidak ada pernah habisnya Tuhan dalam hidup setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan di malam yang indah ini Tuhan. Izinkan kami Bapa untuk duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami bisa semakin bertumbuh dekat-lekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Kau yang pimpin Tuhan memberikan firman-Nya dari awal hingga akhirnya hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini ialah jangan tawar hati sebab Tuhan menyertai engkau. Jangan tawar hati sebab Tuhan menyertai engkau. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan menyertai kita semua. Di segala musim kehidupan kita, di segala waktu dalam kehidupan kita, baik buruknya kita, pasti penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan saya ambil dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami makin dibaharui dari sehari ke sehari. Saya ulangi sekali lagi, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saya beritahu, tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Segala sesuatu akan habis dimakan oleh waktu. Hidup kita pun akan habis dimakan waktu.
Bumi ini pun akan habis dimakan waktu. Segala sesuatu ada umurnya. Hanya Tuhan, Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Kristus Yesus tidak pernah habis. Tidak pernah habis dimakan waktu. Tidak pernah terbatas oleh waktu. Tidak pernah terbatas oleh ruang. Apalagi kita manusia. Tubuh kita semakin lama semakin tua. Mungkin kita juga akan bisa mengalami sakit. Bisa juga dalam kondisi yang tidak mengenakan. Apalagi dalam kehidupan setiap kita. Manusia lahiriah akan menurun seiring waktu. Sakit bisa menurun. Tua bisa menurun. Mungkin dari segi ekonomi kita juga. Keuangan kita menurun, kondisi kita juga pasti akan menurun. Manusia lahiriah, manusia jasmani ini terbatas. Enggak selamanya abadi, enggak selamanya sehat, enggak selamanya kuat, enggak selamanya bisa luar biasa. Karena ini adalah daging fisik, hanya untuk penampilan luar. Tidak ada orang yang dari kecil cantik sampai tua dia cantik, tidak ada. Tidak ada orang yang dari muda ganteng sampai tua dia masih ganteng. Pasti ada keriput-keriputnya. Rambut tadinya penuh udah mulai rontok. Sekarang gak usah umur 50, umur 30 aja udah ada yang rontok. Betul tidak? Kulit juga makin keriput. Manusia lahiriah kami semakin merosot. Ingatan kita juga semakin merosot. Dulu kita ingat segala sesuatu. Sekarang kita kadang bisa suka lupa. Tapi puji Tuhan kalau uang masih ingat kita. Tapi yang lain kadang-kadang bisa suka lupa. Firman Tuhan yang kadang-kadang kita dengar sebentar bisa lupa kalau kita lupa catat. Firman Tuhan yang kita dengar pada hari Minggu, pada hari Jumat kemarin, mungkin pada ibadah HK, bisa mudah lupa kalau kita tidak catat. Nah sekarang puji Tuhan ada ibadah online, jadi kalau misalnya lupa sama khotbahnya siapa, tinggal buka lagi bisa dengar khotbah lagi. Oleh sebab itu, manusia jasmani kita semakin lama semakin merosot. Tidak ada yang terus konstan dari muda luar biasa sampai tidak ada yang konstan. Pasti suatu hari akan menurun. Daya ingat kita menurun. Kondisi ekonomi kita juga nggak selamanya bisa stabil. Kadang ada naik, kadang ada turun, kadang ada naik, kadang ada turun. Dan manusia lahiriah kita juga semakin merosot seiring dengan kondisi situasi politik negara. Kadang-kadang seperti saat ini ada pandemi. Pandemi bisa membuat kita punya manusia lahiriah semakin merosot, semakin menurun. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, kebimbangan dan sebagainya. Nah, pada saat ini kita akan namakan kondisi namanya masa-masa kesesakan. Kita tidak dapat menghindar dari masa kesesakan. Ketika Tuhan sudah atur kita sedang masuk dalam masa kesesakan, sedang melewati lembah kekelaman, kita tidak dapat menghindar dengan keadaan demikian. Kita gak bisa menghindar, semua kita mengalami itu. Dan keadaan seperti ini, masa kesesakan ini cenderung membuat manusia lahiriah kita semakin merosot. Tetapi, ada tetapinya. Dari firman Tuhan 2 Korintus pasal yang keempat yang ke-16 dikatakan, kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia jasmani kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami selalu diperbaharui dari hari ke hari. Manusia jasmani boleh merosot, tetapi jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Jangan takut. Jangan bimbang. Jangan tawar hati. Biarlah manusia batiniah kita, rohani kita, semakin hari semakin diperbaharui. Fisik boleh lemah. Kondisi boleh sakit. Tapi iman kita, pengharapan kita terus bergantung kepada Tuhan. Meskipun dalam masa kesesakan, masih masa pandemi yang demikian, kemana-mana pakai masker, kita takut, kadang-kadang kita juga cemas, kita waspada. Biarlah itu terjadi, tapi jangan biarkan rohani kita semakin menurun. Mungkin hari ini kita gak bisa ibadah tatap muka, kita ibadah online, kita gak bisa ibadah ke gereja. Jangan membuat manusia rohani kita merosot.
Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tapi biarlah iman kita, biarlah rohani kita bisa bertemu dengan Tuhan terus senantiasa. Dan seiring waktu, sudah hampir setahun kita nggak jumpa tatap muka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah hampir setahun ini kita berbincang-bincang, kita belajar firman Tuhan lewat online, kita memuji menyembah Tuhan lewat online. Mungkin secara pertemuan fisik kita menurun, kita nggak lagi ketemu, tapi biarlah rohani kita semakin bangkit. Iman kita semakin bangkit, pengharapan kita semakin diperbaharui. Manusia rohani kita semakin diperbaharui dari hari ke hari. Itu yang Rasul Paulus mau katakan. Pada malam hari ini sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Sakit mungkin kita tadinya ada yang besuk, sekarang gak ada yang besuk lagi. Gak apa-apa. Tapi biarlah rohani kita, manusia rohani kita semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Ini loh, ketika manusia rohani kita semakin diperbaharui, ini loh yang membuat anak-anak Tuhan bertahan di masa-masa kesukaran. Ada amin? Meskipun kondisi situasi susah, kita masih bisa dekat kepada Tuhan. Meskipun kondisi lagi sulit, kita tetap bisa berdoa kepada Tuhan. Meskipun kondisi fisik kita sedang lemah, kita masih bisa menyembah Tuhan. Kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Iman kita bangkit, pengharapan kita bangkit. Hal inilah yang perlu saya tekankan pada malam hari ini. Meskipun kondisi situasi lingkungan kita semakin menurun, yang mungkin membuat kondisi kita menurun, tetapi biarlah iman kita, biarlah pengharapan kita semakin teguh bersama dengan Tuhan. Pesan Tuhan pada malam hari ini, jangan tawar hati. Tuhan menyertai kita semua. Jangan tawar hati. Tuhan menyertai kita semua. Kadang-kadang secara manusia kita, meskipun kita anak-anak Tuhan, secara manusia kadang-kadang kondisi ini membuat kita merosot. Kondisi jasmani kita, rohani kita semakin merosot. Kita dirundung kekhawatiran, kita dirundung ketakutan, kita dirundung kecemasan. Oleh sebab itu, perlu saya tekankan, perlu pesan ini saya sampaikan pada malam hari ini untuk kita tidak tawar hati. Kita harus kuat. Kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kita buka Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah perintah Tuhan. Kalau perintah beda sama undangan. Kalau undangan boleh datang, boleh kagak. Kalau undangan, saya undang Bapak untuk hadir ke pernikahannya saudara saya. Bisa datang, bisa enggak. Tapi kalau yang namanya perintah, suka tidak suka, mau tidak mau, harus dilakukan. Apalagi perintah datang daripada Bapa di sorga, Raja segala raja. Kita sebagai hamba, kita harus apa? Siap, Pak. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah perintah Tuhan kepada kita. Janganlah kecut dan janganlah tawar hati. Kenapa Tuhan perintahkan ini? Kenapa Tuhan bilang jangan kecut dan jangan tawar hati? Kenapa Tuhan gak mau kita kecut, gak mau kita tawar hati? Karena di Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Kenapa Tuhan perintahkan kita untuk kita kuat, kita teguhkan hati kita, jangan kecut, jangan tawar hati? Karena Tuhan bicara di Amsal pasal 24 ayat ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan ini, kalau kita tawar hati pada masa kesesakan ini, kekuatan kita kecil. Kalau kekuatan kita kecil, kita nggak berdaya. Ketika kekuatan kita kecil, kita rentan diserang. Ketika diserang, kita malah gampang jatuh, kita malah gampang tumbang. Oleh sebab itu Tuhan perintahkan kepada setiap kita, jangan tawar hati.
Kalau kita tawar hati, pada saat itu, kecillah kekuatan kita. Power kita lemah, kekuatan kita tidak ada. Di titik itu kita tidak berdaya. Di titik itu kita rentan, kita gampang diserang oleh iblis. Oleh sebab itu banyak anak Tuhan ketika dia mulai tawar hati, dia mulai diintimidasi oleh iblis. Ketika dia mulai tidak berdaya, dia gampang diintimidasi oleh si jahat. Dia tidak berdaya. Gak heran banyak orang yang mau bunuh diri. Masalah dikit dia bunuh diri. Ketika orang mulai tawar hati, kecillah kekuatannya. Padahal Tuhan berikan kuasa kepada kita, kuasa yang lebih besar daripada dunia ini. Tapi karena tawar hati, karena kita kecut dan tawar hati, kita nggak kuat, kita nggak teguh hati kita. Di titik itu, kita nggak punya kekuatan. Kita nggak berdaya. Kuasa yang tadi Tuhan berikan kepada kita, untuk kuasa itu berdampak, kuasa itu malah kecil. Api itu mulai padam. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya mau katakan, pesan saya pada malam hari ini, jangan tawar hati sebab Tuhan menyertai kita semua. Jangan tawar hati. Apa sih tawar hati? Dari tadi ngomong tawar hati, saya taunya roti tawar. Apa itu tawar hati? Tawar hati itu adalah cemas, takut, khawatir, bimbang, gelisah. Waduh. Apa itu tawar hati? Tawar hati ketika dalam keadaan kita, kondisi kita cemas, kondisi kita takut, kondisi kita khawatir, kita bimbang, dan kita gelisah. Ketika kita cemas, takut, khawatir, bimbang, gelisah, kekuatan kita menurun. Oleh sebab itu, kalau kekuatan kita menurun, kita harus percaya bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan baru. Kita mau baca sama-sama di Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-28 sampai 31. Yesaya 40 ayat yang ke-28 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan, tidakkah kau tahu dan tidaklah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Waduh, Tuhan Allah yang kekal menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang yang muda menjadi lelah dan lesu dan tuna-tuna jatuh tersandung. Tetapi, ayat 31 tolong digaris bawahi. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau semua daripada kita pada malam hari ini, kita yang sedang tawar hati, kita yang sedang dirundung kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, bimbang, gelisah. Ketika kita tawar hati, kekuatan kita mengecil. Kekuatan kita mengecil, di titik itu kita nggak berdaya. Kita rentan diserang oleh iblis. Oleh sebab itu kita harus menanti-nantikan Tuhan. Sebab dalam Tuhan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jangan tawar hati. Kita mau menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan, bahasa Ibraninya dikatakan kafah. Yang artinya apa? Mengikat. Bergantung. Berharap kepada Tuhan. Jumat yang lalu saya bilang apa? Kita kalau mau berbuah banyak, kita mesti apa? Nempel kepada pokok anggur. Betul ya? Karena Tuhan pokok anggur, kita ada ranting-rantingnya. Kalau bersama dengan Tuhan kita berbuah banyak. Hari ini kita belajar soal kafah. Kafah adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ia mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Ia bergantung kepada Tuhan. Ia berharap kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Orang yang bersama dengan Tuhan. Orang yang kemarin, kalau Jumat lalu saya katakan, kalau orang yang dekat dengan Tuhan, kalau yang orang tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam dia. Dia adalah orang yang mencari kebenaran firman Tuhan. Dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang patuh, orang yang tunduk kepada Tuhan. Yang kepada kebenaran firman Tuhan. Orang yang
mengikatkan diri kepada Tuhan, yang bergantung, yang berharap kepada Tuhan, orang yang mencari Tuhan dengan berdoa, baca Alkitab, beribadah. Karena di dalam Tuhan ada kepastian, dalam Tuhan ada janji yang tidak tergoyahkan. Kalau Tuhan bilang dia bersama-sama dengan kita, dia menyertai kita. Oleh sebab itu, Tuhan kalau sudah berjanji dia tidak akan mengingkari, karena janji Tuhan tidak pernah gagal. Katakan amin. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 tadi kita boleh baca ulang. Dikatakan, bukan telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi. Di segala tahun pun, mau tahun apapun, tahun 2020, 2021, 2022. Dimanapun tahunnya, segala musim kehidupan, kalau Tuhan bilang menyertai, dia pasti menyertai. Sebab dia adalah Allah yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang, jangan pernah takut, gelisah, dan jangan pernah tawar hati. Ketika kita tawar hati, kekuatan kita lemah. Kita mengecil kekuatan kita. Oleh sebab itu, cari Tuhan. Ikatkan diri kepada Tuhan. Firman Tuhan yang bilang, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, ia mendapat kekuatan baru. Kekuatan yang tadinya kecil, kekuatan tadinya melemah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang melekatkan diri kepada Tuhan, orang yang mengikatkan diri kepada Tuhan. Ibarat kayak handphone itu dicas. Powernya udah mau habis, baterainya mau habis, dicas. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, diberikan kekuatan yang baru. Ia seperti Raja Wali, naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Terbang, berlari, berjalan, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, kau pasti berhasil dalam nama Yesus. Oleh sebab itu, pada malam hari ini mencari Tuhan, banyak baca doa, baca Alkitab, beribadah. Karena kalau kita menanti-nantikan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang itu layak dan berkenan untuk menerima janji-janji Tuhan. Firman Tuhan kita terima dengan baik. Kita bisa mengimani firman Tuhan. Ketika kita takut, ada Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia adalah orang yang mengikatkan diri pada Tuhan. Kalau mengikatkan diri pada Tuhan, artinya orang itu akan baca firman Tuhan, akan mengimani setiap kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan akan hidupnya. Orang yang model begini tidak akan tawar hati. Orang yang model begini tidak akan pernah takut. Sebab ketika dia takut, dia ingat firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Tadi saya bilang mungkin manusia jasmani kita lemah, mungkin kita lupa. Tapi saya percaya kalau orang yang menantikan Tuhan, ada Roh Kudus dalam hatinya yang akan mengingatkan dia. Ada Roh Kudus dalam hati yang akan menghibur dia. Roh Kudus akan membacakan, akan mengatakan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita dirundung ketakutan, Tuhan bilang apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau kita khawatir, firman Tuhan ingatkan lagi di Matius pasal yang ke-6, dikatakan burung di udaranya Tuhan pelihara. Tuhan bilang janganlah khawatirkan hidupmu, apa yang hendak kau makan, apa yang hendak kau minum. Jangan pernah khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukanlah kamu jauh melebihi burung-burung itu. Kita ini anak Tuhan. Jadi jangan khawatir. Kekhawatiran tidak menambah sehasta saja dalam kehidupan kita, malah akan menambah beban dalam kehidupan kita. Lepaskanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Lepaskanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kalau burung di udara, kalau khawatir gampang Bapak Ibu Saudara sekalian. Lihat burung di udara, Tuhan pelihara. Apalagi kita ini anak-anak Bapa. Kalau burung di udara dipelihara, kita anak-anak Bapa lebih dipelihara sama Bapa di sorga. Katakan amin. Karena Bapa itu baik. Dia adalah Tuhan yang baik.
Dia sangat baik sama hidup setiap kita. Oleh sebab itu jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan tawar hati. Jangan pernah kita bimbangkan janji-janji Allah. Jangan pernah kita bimbang sama janji-janji Allah. Jangan kita bergeser ke kanan, bergeser ke kiri. Kita fokus sama Tuhan. Jangan bimbang. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah bimbang. Ayat terakhir saya. Roma pasal yang keempat, ayat 18-24. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan Tuhan sama dia. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-19. Imannya tidak menjadi lemah. Imannya manusia batinnya tidak menjadi lemah. Manusia rohaninya tidak menjadi lemah. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Berarti kan baik-baik manusia jasmaninya lemah, tapi iman Abraham tidak lemah. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Abraham tidak tawar hati. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Halo, manusia rohaninya bangkit terus, kuat terus. Karena dia punya keyakinan, kepercayaan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Allah janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Kalau Tuhan udah janji, Tuhan gak mungkin ingkar. Kalau Tuhan udah mulai janji, Tuhan gak mungkin ingkar. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita. Untuk kita. Ini kabar baik luar biasa. Ditulis juga bukan buat Abraham. Tapi untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan dan bersyukurlah kita jadi anak-anak Tuhan. Bukan untuk Abraham saja tapi untuk kita. Janji Allah itu untuk kita. Kalau Allah tidak mengingkari janjinya sama Abraham, begitu pula kepada kita. Tuhan tidak akan mengingkari janjinya sama kita. Sebab itu pada malam hari ini jangan bimbang. Jangan gelisah hati kita, jangan takut, jangan khawatir. Jangan cemas. Jangan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak pernah habisnya dalam kehidupan setiap kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk lipat tangan kita berdoa bersama-sama. Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini kami gak mau tawar hati, kami gak mau bimbang, kami gak mau takut, kami gak mau khawatir Tuhan. Karena Engkau Allah yang menyertai setiap kami Tuhan. Kalau selai rambut kami pun jatuh, Engkau tahu Tuhan apa kehidupan kami semua Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, pasti Kau pelihara dengan baik Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa penuh dengan kasih, Engkau Allah yang penyayang terhadap setiap kami semua Tuhan. Engkau menyertai kami, janji-janji-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan, ya dan amin. Janji-Mu Tuhan tidak pernah ingkar Tuhan. Dengan penuh keyakinan kami percaya Tuhan bahwa Engkau berkuasa untuk melaksanakan apa yang Engkau janjikan Tuhan. Ayo percaya Tuhan, Kau akan melaksanakan setiap janji yang Kau berikan pada setiap kami Bapa. Oleh sebab itu biarlah kami semakin dekat kepadamu, kami semakin lekat kepadamu Tuhan. Kami semakin menanti-nantikan Engkau Tuhan. Supaya kami bisa dapat kekuatan baru, supaya kami bisa bertahan di tengah-tengah kesukaran ini Tuhan, di masa-masa krisis ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada maksud-Mu yang baik yang Kau siapkan di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara Indonesia ini Tuhan.
Kau yang berkati bangsa negara ini Tuhan di awal tahun ini Bapak. Banyak kejadian yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan ada maksud-Mu, ada rencana-Mu Tuhan. Ada gerakan yang besar yang terjadi untuk Indonesia. Indonesia semakin dipulihkan, Indonesia semakin dibangkitkan kembali Bapak. Akan menjadi negara yang makmur Tuhan, damai sejahtera dan sukacita berlimpah-limpah di negara ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Tuhan untuk setiap jajaran pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kau berkati mereka semua. Berikan mereka hikmat daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini Bapak, biarlah segera berakhir Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap para ahli staf laboratorium Tuhan yang sedang meracik vaksin Tuhan, biarlah Kau berikan hikmat yang luar biasa supaya vaksin cepat keluar Tuhan, supaya biarlah Tuhan kami bisa menang atas virus ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, segala kuasa, segala oknum-oknum jahat yang ingin menghancurkan dunia ini, Kau patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan kebaikan-Mu Tuhan yang terus bangkit bersinar atas dunia ini, atas negeri kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sedang di rumah Tuhan, di mana mereka berada Tuhan. Apapun kondisi kami Bapa, apapun kondisi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, biarlah Kau yang berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sakit Kau kuatkan mereka Bapa, mereka yang lemah sedang Kau kuatkan Bapa. Mereka yang berbeban berat Tuhan, biarlah Kau yang campur tangan atas masalah hidup mereka Tuhan, supaya mereka bisa keluar sebagai pemenang, bahkan mereka lebih daripada pemenang. Biarkanlah kami tawar hati Tuhan, tapi biarlah kami kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah kekuatan kami Bapa tidak semakin mengecil. Biar di tengah kesukaran ini Bapa kami semakin bangkit dan kami keluar sebagai pemenang. Karena kami adalah anak raja dan segala raja, Kristus Yesus Tuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat-jemaat ini kasih Tuhan, angkatlah dua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai hidupmu, pekerjaanmu, menyertai keluargamu. Dimanapun kau berada, Tuhan sertai hidupmu Tuhan. Dari hari ini sampai Maranatha yang sudah kedua kalinya, dan sampai selama-lamanya kita diberkati untuk memberkati setiap orang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.